Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, dengan Pak Guru mata untuk mengajar atau pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA ya. Tetap semangat. Kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai objek IPA dan pengamatannya, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin dengan materi berikutnya, yaitu pengukuran ya. Jangan lupa kalau kalian keluar atau dimanapun kecuali tidur, tetap memakai masker dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bisa lihat di layar ya, materi pengukuran ya. Pengukuran. Oke. Apa itu pengukuran? Apa pengukuran itu nek gatel? Bukan. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan alat ukur, yaitu penggaris ya. Penggaris sudah ngerti semua penggaris ya, garisan ya. Nah, nanti ada macam-macam penggaris opo wae sih gitu ya. Oke, lanjut. Penggaris adalah suatu atau salah satu alat ukur yang paling sering digunakan, terutama dalam bidang-bidang teknik, atau di sekolah juga menggunakan penggaris. Benda ini memiliki panjang dan bentuk yang bervariasi tergantung dari tujuan penggunanya. Misalnya ada yardstick. Yardstick memang tidak begitu populer di sekitar kita. Yang populer adalah meteran. Kalau yardstick, 1 yard itu panjangnya sekitar 91 cm. Kalau 1 meter atau meteran panjangnya 100 cm. Jadi 1 yard atau yardstick, 1 yard itu ada panjangnya 3 kaki. 3 kaki itu berapa? 3 kaki itu sekitar 91 cm ya. Misalnya ada yardstick yang merupakan penggaris panjang sepanjang 3 kaki atau 90 cm, dan ada meteran yang merupakan jenis penggaris yang fleksibel terbuat dari kain atau besi ya. Meskipun bentuknya berbeda-beda, tapi pada dasarnya cara penggunanya adalah sama. Penggaris dan alat ukur besaran panjang lainnya dilengkapi dengan satuan standar, yaitu inci dan metrik ya. Nanti kita akan membahas bagaimana inci, bagaimana metrik. Di sini akan dijelaskan bagaimana keduanya ya. Nah, lihat ya, gambar mbak-mbak. Maaf ya, kenapa mbaknya nggak pakai jilbab? Mungkin kerudungnya masih dicuci ya, sehingga mbak ini kayaknya ini kelas berapa ya? Mungkin kelas 7 ya. Ini adalah gambar penggaris. Penggaris itu sebuah tongkat kayu yang ditandai dengan satuan panjang sebagai bagian pinggirnya kalau terbuat dari kayu. Penggaris ada yang dari plastik, ada yang dari karton, besi, atau kain ya. Ya, satuannya adalah inci, ada meter ya, atau senti ya. Yang pertama ya, ini kalian mesti sudah tahu. Kalau ada yang bapak ibunya jadi penjahit atau kalian pernah pergi penjahit, ini adalah meteran pita atau meteran tukang jahit. Meteran ini biasanya dililitkan, dicandalkan. Candalkan bahasa Indonesianya apa? Pokoknya candalkan ya. Ada yang pokoknya digulung di saku atau biasa diletakkan di atas mesin jahit. Nah, ini untuk apa? Untuk mengukur lingkar pinggang, lingkar tubuh atau badan, lingkar panjang punggung, kemudian lingkar leher, panjang kaki, panjang tangan, dan lain sebagainya. Sehingga nanti
baju atau celana yang diukur oleh tukang jahit, setelah dijahit diharapkan ukurannya pas atau plek dengan tubuh kita ya. Kemudian berikutnya adalah penggaris tukang ya. Penggaris tukang ini karena disebut penggaris tukang karena digunakan oleh Pak Tukang ya, yang panjangnya sekitar 6 kaki atau hampir 2 meter, tepatnya 91 cm kali 2 atau 182 cm atau 2 meternya kurang sekitar berapa itu 18 cm ya. Kalau tadi setengahnya dari 6 kaki adalah 3 kaki atau 91 cm. Penggaris ini bisa dilipat kemudian dikantongi ya. Kemudian biasanya penggaris ini memiliki satuan panjang metrik, kaki, dan juga inci serta pecahan inci, yaitu 16 inci. Kemudian yang ketiga adalah meteran besi. Meteran ini biasa dipakai oleh tukang bangunan, hampir sama seperti tadi ya. Kemudian ini terbuat dari besi yang tipis atau besi yang fleksibel, walaupun besi tapi lentur ya. Meteran ini biasanya ada pegasnya, bisa ditarik sampai 100 meter bahkan untuk mengukur jalan raya, mengukur sawah dan lain sebagainya. Bisa digulung secara otomatis, dipencet seret, tapi harus hati-hati karena bagian pinggirnya biasanya tipis dan bisa menggores tangan kita sehingga berdarah. Kebanyakan meteran ini menggunakan satuan inci atau metrik. Kemudian membaca penggaris dengan satuan standar inci ya. Langkahnya yaitu 1, ketahui cara kerja satuan ya. Satuan standar berdasarkan kaki atau inci adalah satuan standar untuk ukuran panjang. 1 kaki sama dengan 12 inci. Kebanyakan penggaris biasanya memiliki panjang sekitar 12 inci ya. Penggaris yang lebih panjang biasanya sepanjang 3 kaki ya. Tadi sudah dijelaskan di awal, 3 kaki itu berarti 91 cm, disebut yardstick ya. Kalau kamu pernah melihat film-film heroik pertempuran, misalnya pesawat pembom Amerika terbang di atas 1000 kaki ya. 1000 kaki berarti tinggal ngitung, karena kalau 3 kaki ya, 3 kaki itu hampir 1 meter ya. Kalau pesawat lain lagi, kalau kapal biasanya satuannya bukan kilometer lagi tetapi mil ya. Kebanyakan negara sekarang tidak lagi menggunakan satuan standar inci dan kebanyakan menggunakan satuan metrik ya. Ini adalah gambar penggaris ya. Yang atas ini adalah dari angka 1 sampai 8 itu adalah satuan cm, yang garis-garisnya lebih pendek. Sedangkan yang bawah itu adalah menggunakan satuan inci, garis-garisnya lebih panjang, ada 1, 2, 3 itu inci. Sedangkan yang atasnya adalah 1 sampai 8 adalah senti ya. Jarak antara satu garis dengan yang lainnya adalah 1 inci. Kebanyakan penggaris siswa mengukur sampai 12 inci ya. Kamu akan perlu melakukan pengukuran secara akurat atau tepat. Karena itu kamu perlu tahu lebih dari sekedar di mana tanda tiap 1 incinya ya. Nah, di situ terlihat yang gambar bawah itu adalah dalam lingkaran kecil itu panjang 1 inci, kemudian di atas diperbesar separuhnya, yaitu ada setengah inci. Ingat, setiap 1 garis-garis besarnya itu adalah 1/8, tambah lagi jadi 1/4, tambah lagi jadi setengah, sehingga gampangnya begini ya. Kalau jumlah garisnya 4 itu sama dengan setengah inci. Kalau gambar garisnya itu ada 8, berarti
1 inci ya. Kalau 4 garis-garis panjangnya itu setengah inci, kalau 8 berarti 1 inci ya, karena kita sedang membahas inci bukan senti ya. Nah, ini dijelaskan, silakan dibaca. Garis yang lebih besar mewakili seperempat, garis yang lebih besar lagi mewakili setengah. Kalian akan perlu mengukur sedekat dan seakurat mungkin dengan tanda pecahan ini untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat dan akurat. Kenapa kita mempelajari inci? Ya, walaupun di sekitar kita kebanyakan, termasuk kita sekolah, kamu sekolah juga menggunakan satuan senti. Kenapa? Karena hampir semua barang-barang elektronik, dari HP atau gadget atau monitor atau laptop atau handbook atau TV, itu semuanya menggunakan satuan inci. Kalau disingkat in ya. Misalnya kita ke toko mau cari laptop, ya pasti kita tanyakan yang ukuran 12 in atau 14 in ya. 12 in ya maksudnya 12 inci. Kalau 14 in ya maksudnya 14 inci. Tidak, misalnya kita ke toko, Mas saya mau cari laptop yang ukurannya 1 meter atau 50 cm. Nah, penjualnya akan bingung atau malah tertawa ya, karena itu tidak lazim ya. Karena yang lazim adalah satuannya inci ya. Jadi biar kalian tambah pengetahuan ya, tambah pengetahuan bahwa satuan yang sering digunakan dalam barang-barang elektronik adalah inci. Kemudian sekarang membaca penggaris dengan satuan metrik. Ini sudah sering kita gunakan bahkan di SD ya. Satuan metrik adalah satuan yang digunakan dalam sisi metrik. Satuan metrik yang lebih besar adalah meter. 1 meter hampir sama tetapi tidak sama dengan 1 yard. Kita ketemu lagi dengan yardstick. Yard itu namanya jadi yardstick. 1 yard sama dengan 91 cm, sedangkan 1 meter adalah 100 cm. Ada perbedaan berapa senti? Yaitu 100 dikurangi 91 atau 9 cm. Paham bro? Ya, semoga paham ya. Nah, satuan utama untuk satuan metrik adalah cm atau disingkat cm. 100 cm sama dengan 1 meter ya. Lihat gambarnya. Nah, itu gambar penggaris. Nah, ini ada gambar garisan gitu ya. Yang atas kecil-kecil, angkanya kecil-kecil dan garisnya kecil-kecil, 1 sampai 8 itu adalah 1 cm, 2 cm, 3 cm sampai 8 cm ya. Sedangkan yang besar di bawahnya itu adalah 1, 2, 3 itu 1 inci, 2 inci, 3 inci ya. Oke anak-anak, untuk materi pengukuran yaitu mengukur menggunakan alat ukur penggaris atau meteran kita cukupkan. Kita bertemu lagi materi berikutnya, masih ada bagaimana cara menggunakan jangkau sorong, masih ada mengukur besaran. Kalau ini kan besaran panjang, ada besaran masa, ada besaran waktu dan lain sebagainya. Yang penting kalian tetap semangat pelajari apa yang sudah Pak Guru sampaikan, tetap semangat dan jaga protokol kesehatan. Jangan lupa selalu memakai masker ya, mencuci tangan dan jaga jarak. Tetap semangat. Madrasah hebat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.